Selamat sore teman-teman. Minta maaf karena tiba-tiba kita undang untuk press call hari ini. Kita akan menjelaskan bagaimana agenda dari timnas dan liga ke depannya, sehingga teman-teman masyarakat dan seluruh klub juga tahu apa yang terjadi ke depan dan apa yang disiapkan ke depan. Dan semoga ini semua sangat baik dan hasilnya akan membuat antara timnas dengan LIB atau liga akan selaras. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ferry. Langsung Pak Ferry. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Hari ini, tepatnya di pagi tadi, Liga Indonesia diminta untuk menjelaskan beberapa program Liga ke depan. Salah satu adalah kaitannya dengan sinkronisasi dengan tim nasional, jadwal tim nasional, kemudian kick-off Liga, dan yang gak kalah penting di Liga sendiri juga akan membuat dan melanjutkan satu regulasi kaitannya dengan klub licensing yang beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan juga di beberapa kesempatan. PSSI menginstruksikan kepada Liga untuk membuat sinkronisasi jadwal ya sampai dengan musim tahun ini sampai dengan musim tahun 2026 dan 2027. Artinya 3 tahun ke depan. Nah, dari jadwal yang kami susun, kemudian beberapa kali kami juga sudah berinteraksi dan mohon petunjuk dari PSSI. Kemudian tadi pagi sudah dilakukan finalisasi bahwa jadwal Liga Indonesia ke depan itu dipastikan akan bersinergi dan akan sinkron dengan jadwal agendanya tim nasional Indonesia. Baik timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi World Cup, kemudian beberapa agenda kaitannya dengan jadwal FIFA Matchday yang akan dilakukan timnas Indonesia dengan sinkronisasi Liga. Itu pertama. Yang kedua, PSSI menginstruksikan kepada Liga kaitannya dengan kewajiban ya mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh AFC kaitannya dengan klub licensing, di mana seperti yang ada sudah dirilis beberapa waktu yang lalu bahwa hanya ada 8 klub yang lolos dari klub licensing tadi. Oleh karena itu, karena Liga sudah membuat kebijakan klub licensing ini merupakan satu keharusan bagi semua klub, kita akan panis klub-klub yang tidak mematuhi atau tidak lolos dalam kualifikasi tadi. Oleh karena itu, musim depan selain hanya yang lolos di dalam klub licensing tadi, maka akan ada beberapa tahapan punishment lainnya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan remedial kepada klub-klub yang belum lolos dalam klub licensing ya. Kemudian PSSI Pak Ketum juga sudah menginstruksikan kepada Liga untuk dilimpahkan Departemen Klub Licensing dari PSSI ke Liga Indonesia, sehingga ke depan kita langsung terus bisa mengakselerasi klub-klub mana yang akan kita lakukan pembinaan, akselerasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir, kick-off Liga musim ini akan kita publish per hari ini, bahwa kick-off-nya akan dilakukan di tanggal 9 Agustus di Bandung, di mana Bandung akan bertemu dengan juara musim lalu, yaitu PSMS Tiang ya, Liga 2. Juara Liga 1 akan bertemu dengan juara Liga 2. Rasanya 3 poin tadi menjadi keharusan. Nanti mungkin lebih dan kurangnya bisa diatur
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, setelah diskusi panjang, meeting berkali-kali, Liga bersama PSSI dan juga di sini hadir Badan Tim Nasional untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi, di mana ada slot untuk liga yang kita hormati, tetapi juga ada slot buat tim nasional. Ya. Dan di situ kita juga sudah atur mengenai tim nasional, misalnya ketika nanti tentu pada kualifikasi round 3 tentu itu sudah pasti aman. Tapi bagaimana misalnya kalau nanti ternyata kita masuk round 4 di bulan Oktober, itu slotnya juga sudah ada. Dan tentu kita juga sudah melihat bagaimana target misalnya SEA Games. Ya, SEA Games itu liga berhenti, AFF tidak berhenti. Ya, ini ada semua tentu perhitungan semua, tidak berarti kita melihat sebelah mata AFF, tapi memang konsekuensinya ya liga harus jalan, tim nasional harus jalan. Apalagi sekarang di liga sendiri ada kejuaraan AFF, ada juga kejuaraan AFC, ya, yang antar klub. Jadi ya memang tidak mungkin juga pemain kita harus bermain 365 hari. Ya, pemain pasti ada tentu jedanya. Dan disinilah kenapa Badan Tim Nasional Pak Sumardi sudah punya komitmen melalui tentu coach dan manajernya. Kita juga akan terus memberi kesempatan regenerasi tim nasional kita. Ya, apa yang mungkin besok bisa dilihat seperti apa, lalu apa juga yang nanti U20, bahkan nanti persiapan buat SEA Games dan lain-lain. Saya juga senang bahwa Liga sama PSSI berjalan serasi, dan keinginan saya untuk supaya benar-benar penegakan kepada tentu kepastian atau hukuman itu harus berjalan. Tadi disampaikan misalnya mengenai klub licensing, tidak mungkin kita mau punya liga kita yang dipandang di Asia Tenggara, di Asia, tetapi klubnya tidak standar. Nah, karena itu dari kami bahkan menyerahkan kepada liga, bukan kami yang mengontrol, menyerahkan kepada liga, tetapi liga melakukan penegakan. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferry, misalnya untuk klub yang tidak lolos licensing, misalnya, ya, itu mungkin tahun ini akan didenda pendanaan, tetapi untuk tahun musim berikutnya didenda poin. Karena tidak mungkin kita juga menyediakan klub-klub yang tidak ada standar. Ya, ini semua harus bagian dari pembangunan profesionalisme. Ya, tadi juga Pak Ferry memaparkan bahwa VAR akan 100%. Ya, bahkan juga ada nanti beberapa wasit asing yang akan mulai aktif di liga setiap bulannya, bergantian. Jadi bukan semua pertandingan wasit asing, ya. Jadi secara bergantian ada wasit, diawasin langsung oleh saya, komite wasit, yang memang saya sudah menunjuk tim sendiri, ada dari bantuan dari Jepang, saudara Ogawa, ya. Jadi kita lakukan ini semua perbaikan. Tentu sudah pasti hukuman kepada match fixing kita akan keras. Ya, kemarin saya sudah menerima tim daripada Polri, ya, dari Pak Asep sebagai bagian dari Barreskrim, ya, untuk memastikan penegakan kepada tentu isu match fixing ini di Liga 1, 2 harus kita berantas habis. Ya, Pak Kapolri sudah memberikan tadi hak-haknya kepada Pak Asep, ya, untuk menjadi bagian daripada tim Satgas untuk bisa memastikan tidak ada hal-hal seperti ini. Ya. Dan kita juga Pak Ferry juga dalam aturan liganya menerapkan semua pelatih klub yang bertugas di sini tidak boleh terjebak oleh match fixing, dan juga menjadi bagian kontraknya untuk kalau tim nasional meminta harus melepas. Ya kan, tapi kalendernya udah rapi. Nah, tapi ini bagian.
Pak Ferry juga memaparkan bagaimana untuk juga sertifikasi agent pemain. Ya, jangan juga agent-agent ini jadi mafia baru jual beli skor. Ya, pemain ini nggak usah main, pemain ini cedera diatur-atur oleh dia. Enggak. Ya, ini juga agent yang main-main match fixing penjara. Ya, jadi ini kita mau benar-benar bersih. Ya, jangan sampai kita sudah menyusun agenda 3 tahun, sudah bagi tugas liga, klub, sudah ada VAR, sudah wasitnya lebih baik, pemilik-pemilik klub sudah juga komitmen klub licensing gitu, tapi masih ada oknum-oknum. Ini kita sikat. Ya. Dan Pak Ferry juga memaparkan aturan juga mengenai bagaimana penyehatan klub dengan ada yang namanya batasan financial control. Bagian dari klub licensing, apakah itu gaji pemain, apakah apa, nanti dijelaskan sendiri. Ini kita mau ini supaya apa? Kita punya cita-cita yang sama, supaya klub di Indonesia sehat. Ya, karena kalau kita lihat dari aturan di AFC itu jelas bahwa penilaian liga kita naik kelas kalau klubnya juga bersaing dengan klub-klub di Asia Tenggara dan Asia. Tidak hanya faktor administrasi yang namanya klub licensing macam-macam itu, tapi prestasi klub Indonesia itu menjadi sebuah penilaian supaya liga kita tidak di bawah Filipina. Ya, tidak ranking 28. Artinya Pak, klub mesti sehat, liga mesti sehat. Ya, dan selama saya memimpin juga kita tidak cawe-cawe di liga, ya Pak Sekjen ya. Kita tidak mengambil pendanaan di liga. Kemarin saya sudah paparkan bahwa PSSI ya kita mencari pendanaan sendiri ya. Dan ini bagian bagaimana kita terus meningkatkan tadi ya kualitas tim nasional dan liga kita secara bersama-sama. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Liga 1, Liga 2 bisa mulai jalan ya. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan lain silakan. Pak Marji mau nambahkan sedikit? Ya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Ferry dan rekan sekalian. Saya sedikit menambahkan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan. Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Ketum tadi menyampaikan. Intinya bahwa untuk pemanggilan itu H-4 ya, H-4 para pemain semuanya sudah berkumpul. Jadi tidak lagi rekan-rekan nanti selalu menanyakan kapan pemain datang, kapan pemain datang, kapan pemain datang. Artinya dengan jadwal yang sudah ada, sinkronis jadwal yang sudah tertata dengan baik antara BDN dan LIB, rekan-rekan sudah bisa memastikan pemain pasti akan datang H-4. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, sudah. Silakan teman-teman wartawan. Ya. Ya. Dari mana Mas? Pertanyaan juga untuk regulasi musim depan itu apakah akan sama seperti musim ini atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih. Pertama bahwa yang di belakang dulu lah ya, kaitannya dengan kick off liga, memang kita sudah tetapkan di tanggal 9. Proses izin juga sudah paralel kita jalankan. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan? Karena memang pertama klub ini butuh kepastian. Bukan hanya klub, sponsor dan lain-lain butuh kepastian. Dengan kepastian liga dan kick off liga yang sudah kita sampaikan tanggal 9, itu paling tidak memudahkan klub membuat budget, kemudian sponsor juga
istilahnya closing budget dan seterusnya. Ya. Nah, kaitannya dengan regulasi, ya, regulasi memang masih ada yang perlu pendalaman sedikit, terutama kaitannya dengan pemain asing dan seterusnya. Karena buat Liga Indonesia sebenarnya interaksi kita lebih kepada seperti apa regulasi final dari yang AFC terbitkan. Ya, jadi PR itu sedikit lagi kita lagi tunggu dengan PSSI. Nah, kemudian kaitannya dengan club licensing, club licensing di awal musim lalu memang kita sudah stated untuk menjadi satu landasan penting bagi klub-klub membuat barangkali revolusi kaitannya dengan keharusan administrasi yang harus lengkap. Nah, dalam perjalanan memang masih banyak yang bolong-bolong. Nah, setelah kita verifikasi kebolongan-kebolongan yang ada di klub tadi, yang hanya 8, ya, masih menyisakan sebenarnya itu 7 lagi plus 3 yang baru. Ya. Nah, dalam pelaksanaan regulasi atau asistensi klub licensing yang kemarin, Liga 2 pun yang akan promosi kita udah asistensi. Ya, memang Liga 2 yang promosi sebenarnya juga sudah menyampaikan beberapa poin untuk membuat klub licensing sebagai persyaratan kompetisi. Tetap pada pelaksanaannya masih banyak yang bolong-bolong. Nah, oleh karena itu karena ini menjadi keharusan dan kita juga sudah sampaikan di musim yang lalu, klub yang masih bolong akan kita kenakan sanksi administratif, ya, secara finansial akan kita potong seperti yang sudah kita sampaikan bahwa kontribusi ada 2 tier, yang fix dan variabel. Variabelnya dia kena sanksi, ya. Nah, kemudian tentunya bukan hanya sanksi yang harus kita berikan. Sanksinya ini akan kita berikan kepada klub-klub yang memenuhi tadi. Jadi kita punya kuota variabel kontribusi, kemudian kita refer kepada yang memenuhi 8 tadi. Bagi yang belum memenuhi, ya kita lakukan asistensi, ya. Karena kalau portalnya AFC kan udah nggak bisa kita terjang, ya kan. Tetapi untuk asistensi atau pendalaman perbaikan klub licensing bagi klub-klub yang belum lolos, itu yang akan kita lakukan. Karena memang kalau dibongkar lebih dalam, banyak yang poin kekurangannya kecil, karena ya mungkin kurang atensi juga dari pemilik klub dan juga official klub yang menjalankan klub licensing ini. Nah, oleh karena itu musim depan, ya, nggak ada kompromi, ya. Kita udah sampaikan sama PSSI bahwa musim depan kita akan bukan hanya secara finansial yang akan kita sanksi, namun pengurangan poin. Jadi kalau kita lihat di tier sanksinya itu, kalau yang merah itu parah, mungkin yang kuning semi parah. Yang parah kita kurangi 2 poin. Yang kuning kita kurangi 1 poin. Ya kan? Yang lolos akan menikmati finansial dari potongan-potongan tadi. Nah, sehingga musim depan kita punya keyakinan dan optimis, ya, pasti 18 klub ini akan taat untuk itu. Nah, oleh karena itu PSSI sudah melimpahkan semua departemen klub licensing untuk bisa kita akselerasi pendalaman kepada klub-klub. Oke, terima kasih. Baik, ya. Halo, selamat petang. Saya Diego dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan pertama untuk Pak Ferry, yang tadi financial control itu menarik, Pak. Kira-kira nanti seperti apa mekanismenya? Apakah kita akan mengadopsi seperti di La Liga? Kemudian nanti sanksinya seperti apa? Kemudian yang kedua mungkin pertanyaan untuk Pak Erik, setelah Liga 1 dan Liga 2 ini sudah rampung jadwalnya, kemudian untuk Elite Pro Academy sendiri seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Memang financial control ini perlu pendalaman lebih dalam kembali, dan kita benchmarknya sudah 1 tahun lebih, ya.
banyak referensi-referensi kaitannya dengan financial control tadi. Mungkin kalau lebih dikenalnya adalah salary cap, ya, atau financial fair play. Ya, kenapa kita menggunakan financial control? Ya, pertama ini interaksi dan kaitannya dengan yang namanya club licensing. Di dalam club licensing ada satu aspek finansial. Nah, finansial inilah yang akan kita kontrol seberapa besar yang namanya revenue klub dan seberapa besar expensesnya klub. Nah, keseimbangan inilah yang akan kita kontrol. Kita sudah membentuk namanya FCB, Financial Control Body, untuk memastikan bahwa semua finansial yang dikeluarkan oleh klub ini sesuai dengan apa yang akan diproyeksikan. Nah, itu pola kita. Nah, itu kalau nanti teman-teman mau lihat, kita akan lakukan di musim depan ini. Kemudian di klub sendiri kita juga sudah beberapa kali melakukan pendalaman, dan inilah yang tepat sekarang ini untuk bisa kita terapkan. Ada cap, ada batasannya juga di dalam financial control tadi. Ya, tahun ini kita caps 50 miliar. Klub itu maksimal belanja pemain. Ya, nah kalau hanya capsnya saja, sementara nggak dikontrol secara finansial, mungkin nanti akan ada under table dan sebagainya. Oleh karena itu kita masuk di dalam pendalaman financial control tadi. Di financial control body sendiri ada unsur PSSI, ada unsur liga, dan unsur akuntan publik yang independen. Gitu. Sehingga asas fairness-nya juga bisa tercapai. Oke. Baik. Ada? Elite Pro Academy. Bola, ya. Ya, sorry. Nah, jadi Elite Pro Academy musim depan kita akan menjalankan 3 tier, 16, 18, dan 20. Ya. Polanya akan jauh lebih baik daripada musim kemarin, di mana musim kemarin itu hampir 6 bulan, ya, 5 bulan setengah tepatnya. Musim depan ini kita akan menggunakan durasi sampai dengan 6 dan 7 bulan. Bahkan kita lagi merancang skema yang ada. Nah, selain Elite Pro Academy yang akan kita jalankan, kita juga sudah beberapa kali berinteraksi dengan beberapa konsultan kaitan dengan grassroots untuk memastikan bahwa sistem pelaksanaan Elite Pro Academy musim depan ini jauh lebih baik dari yang kita lakukan sekarang ini. Ya, kita udah berinteraksi dengan Instat, dengan Econo, kemudian ada juga yang dari Prancis, Leerbourg apa itu. Nah, nanti kita lihat ke depan, 1 bulan ke depan kita pasti akan sudah memastikan kita akan bekerja sama dengan siapa untuk memastikan Elite Pro Academy ini bagus. Kenapa 3 tier tadi? Pertama, U16 muaranya adalah ke tim nasional 17, 18 muaranya ke tim nasional 20. Kemudian yang under 20 ini muaranya untuk persiapan ke timnas 21, 22, 23. Nah, kemudian kita juga akan mengenalkan mulai musim depan untuk Liga 2. Kita perkenalkan untuk juga mempersiapkan Elite Pro Academy under 16 supaya klub Liga 2 siap untuk mempersiapkan diri musim-musim berikutnya jika mereka masuk ke Liga 1. Ya, nah itu bagian dari interaksi untuk memasuki musim-musim mendatang. Ya, terima kasih. Oke, ini dulu ya. Sakiri dari bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Bola.com untuk Pak Erik dan Pak Ferry. Tadi kalau saya tidak salah dengar, Pak Erik bilang bahwa ketika Piala AFF tahun ini berlangsung, kompetisi tetap jalan, tidak libur. Nanti gimana pelatih timnas memanggil Pak pemainnya, Pak? Apakah timnas tidak akan turun dengan kuota terbaik di Piala AFF karena Liga 1 tetap jalan, atau gimana mekanismenya? Untuk Pak Ferry, Pak, terkait penambahan kuota asing menjadi 8 pemain, yang saya dengar bahwa salah satu faktor alasannya adalah mahalnya harga pemain lokal, Pak. Gaji pemain lokal meningkat, jadi itu jadi salah satu alasan. Tapi di
di media sosial kita ada dinamika Pak, pemain lokal secara halus sudah menunjukkan penolakannya terhadap faktor pemain asing ini. Ini tanggapannya gimana Pak, dan kapan kira-kira finalisasi 8 pemain asing ini akan dilakukan? Terima kasih. Untuk SEA Games dan AFF, kita masih menunggu putusan AFF dan juga SEA Games itu usia berapa yang akan dimainkan di SEA Games. Ya, jadi memang SEA Games menjadi target juga buat kita, di mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Jadi kami masih menunggu nanti usianya dulu, ya. Ya pasti kalau kita lihat dari strategi yang sudah berjalan di SEA Games biasanya usianya bukan tim senior. Nah, kalau ditanya gimana Pak, kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior, ya nggak apa-apa. Toh selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Gitu. Jadi ya kalau kemarin Turki sama Georgia, siapa yang golin? Guler. Nah, itu aja usianya 19 tahun, ngegolin juga kan gitu. Jadi saya rasa sepak bola ini sebuah dinamika yang menarik, yang saya rasa kita melihat umur itu menjadi kendala, jangan jadi kendala, dan tentu seperti pemain seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau taruh ke bawah lagi. Mereka akan tetap main di atas, ya, karena itu yang kita mau dorong. Semakin banyak talenta yang kita targetkan, kalau bisa ada 150 talenta, ya itu yang kita mau dorong itu. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, biar main di atas sudah di senior itu. Jadi jangan terlalu banyak yo-yo juga kita, akhirnya pembinaan-pembinaan di bawahnya ini tersandung, nggak ada bintang-bintang baru, ya. Kita mesti berani. Kalah menang sepak bola biasa, cuman kalau kalah terus ya jangan, ya. Iya, kaitannya dengan regulasi, sabar nih. Ya kita lagi nunggu finalisasi regulasi dari AFC. Kalau ditanya karena dorongan mahalnya pemain lokal, enggak. Itu hoax itu. Ya. Jadi bahwa penetapan regulasi menjadi 8 itu ada landasannya. Bahwa kalau mungkin teman-teman pasti teman-teman juga udah pada melirik portalnya atau websitenya AFC, di mana AFC sedang menggodok regulasi tadi. Nah, kita bukan mendahului, tapi kita sudah mempersiapkan untuk mensinkronisasi kebutuhan pemain asing yang ada di Liga Indonesia. Nah, jadi dasarnya bukan karena mahalnya pemain lokal dan sebagainya, enggak. Ya, hoax itu deh. Ya, oke, makasih. Tinggal satu lagi ya, dari sana. Ya, pelan-pelan ya. Silakan. Ya, satu terakhir ya, satu. Siapa lagi tadi? 2 belakang. Dari sini depan 3. Oke. Ya, selamat sore. Saya Taufik dari Koran Jawa Pos. Pertama buat Bapak Ferry dulu, Pak. Piala Presiden apa jadi digelar pas sebelum Liga 1? Itu buat Pak Ferry, buat Pak Erik. Pak Erik ini terkait match fixing Pak. Manajemen PS Sleman yang 2018 itu kan udah inkrah Pak putusannya, udah putusan pengadilan maksudnya. Apakah PSSI ada tindakan Pak buat klubnya Pak? Terima kasih. Ya, yang kedua ini dulu gerakan 3. Atau yang ini deh, aku ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Susila dari cnnindonesia.com. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama buat Pak Erik terkait Piala AFF, kompetisi tidak libur. Kalau berkaca dari musim sebelumnya kita ada Piala Asia libur, sebenarnya kan ada benchmark lah, ada contoh liga libur sebulan tapi masih menutupi lah. Kenapa kalau untuk AFF ini alasannya liga tidak libur itu Pak. Yang kedua buat Pak Ferry soal regulasi, kan salah satu poin di licensing itu ada soal stadion dan lapangan latihan. Bagaimana seketat apa penerapan soal lapangan latihan ini dan stadion, karena banyak tuh tidak punya lapangan latihan dan pindah-pindah terus Pak. Terima kasih.
Ini dulu ya, satu-satu ya, Taufik dulu. Taufik, koordinator PSSI Pers. Pertama mengenai Piala Presiden. Sebenarnya Piala Presiden itu kita sudah rancang, artinya secara bisnis, secara exposure ini kita sudah persiapkan. Tetapi dalam perjalanan beberapa minggu terakhir ini memang sulit untuk dijalankan karena ketersediaan stadion. Ya, bahwa stadion itu sekurang-kurangnya ada 4 itu menjadi keharusan untuk Piala Presiden dilaksanakan. Nah, fakta yang ada sekarang ini stadion yang tersedia karena Piala Presiden juga sejatinya kita mau menggunakan VAR harus stadion yang memenuhi syarat. Yang ada itu tinggal Bali dan Jalak Harupat. Ya, awalnya kita mau pakai GBT dan juga Manahan Solo ini digunakan untuk pelaksanaan AFF U16 dan 20. Nah, oleh karena itu rasanya nggak ideal untuk kita laksanakan, apalagi Piala Presiden kan marwahnya dan pelaksanaan tahun-tahun kemarin itu bagus sekali, sehingga ya sudah kita putuskan nggak kita laksanakan Piala Presiden. Nah, tadi apa Fik? Satu lagi Sleman. Oke, sorry. PSS Sleman ini Badan Yudisial PSSI sedang menginvestigasi lebih dalam ya tentang ingkrahnya PSS Sleman terhadap match fixing tadi, kasus-kasus yang lalu. Nah, mungkin dalam beberapa saat ke depan kita akan Liga akan menetapkan berdasarkan keputusan dari Badan Yudisial PSSI bahwa regulasi standar yang ada di internasional itu kan udah ada, ya. Nah, kita tinggal tunggu seperti apa kebijakan dari PSSI tentang Badan Yudisial tadi. Yang pasti Liga akan patuh dan kita akan strict on aturan apa yang menjadi hukuman, apa yang menjadi sanksi dan seterusnya. Ya, sabar, tunggu jilid berikutnya. Nah, tadi Susila, ya Susila. Apa tadi? Fasilitas Pak, licensing klub. Salah satunya kan soal stadion, lapangan, seberapa ketat kita akan dilakukan. Oke, jadi licensing salah satu persyaratan lain adalah masalah infrastruktur, tepatnya stadion ya. Nah, memang ada stadion, ada lapangan latihan dan sebagainya. Itu salah satu yang juga banyak bermasalah dengan klub-klub ya, karena memang stadion kita ini sedang ada proses pembangunan. Nah, Liga mengambil jalan tengah untuk memberikan privilege untuk musim ini, karena musim ini hanya kita kenakan sanksi. Nah, kaitannya dengan lapangan latihan di dalam pelaksanaan kompetisi musim depan itu menjadi bagian yang jadi keharusan juga kita mintakan sama klub. Bahkan kita akan membuat kebijakan kaitannya dengan perbaikan infrastruktur, akan kita asistensi, kita udah bikin tim arsitektur untuk memastikan klub-klub itu selain hanya stadion, ya, selain hanya stadion yang utama, kemudian lapangan latihan itu menjadi keharusan juga, di mana lapangan latihan ini akan kita potong dari kontribusi untuk memastikan bahwa sarana lapangan latihan itu akan tersedia, ya. Nah, sistemnya memang kalau melihat posisi sekarang ini masih belum ideal. Nah, musim depan pasti akan strict dengan semua apa yang kita standarkan sesuai dengan standarnya AFC. Gitu. Oke, Abdul Sila. Kembali AFF tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada, kita harus menarik lagi yang muda-muda yang sekarang sudah senior main lagi. Saya rasa nggak fair juga, ya. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga nggak mungkin. Ya, jadi memang ini pilihan.
Tetapi tadi yang saya pastikan, kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Ya, tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Kemarin ketika kita main di AFF di Thailand, kita masuk final, ya, dengan segala kontroversinya, kan tahu lah. Nah, tapi ya kita nggak perlu takut ya, kita harus main gitu, dan kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak. Ya, kita nggak mau juga terjebak, ya, ini bukan ngomong besar ya. Coba tim Kroasia kan tua semua sekarang, ya. Kita bisa lihat udah mulai lambat. Ivan Perisic yang dulu di sayap kiri sekarang di back kiri gitu. Nah, hal-hal ini ya kembali, kalau negara sebesar Kroasia aja ada stagnanisasi daripada talent, apalagi Indonesia. Artinya ya kita mesti berani membongkar terus sampai bawah. Kenapa tadi Elite Pro Academy sekarang sudah ada, tidak hanya di Liga 1, Liga 2 untuk U16 ya, karena itu harus terus kita membongkar talenta dari bawah, harus bisa lahir. Masa 280 juta itu aja yang main gitu. Nah, ini yang kita coba dong. Tidak mudah saya tahu, tapi kita harus punya keberanian gitu. Ya, terakhir ya. PSSI sendiri dan Pak Erick Thohir menyikapi kongres biasa PSSI pada tanggal 10 Juni yang lalu, tentu kita mengharapkan perubahan dari PSSI. Jadi bagaimana situasi dan rencana dari PSSI sendiri terkait pembinaan dan kompetisi usia muda di Indonesia? Apakah ada blueprintnya ke depannya? Dan juga kita pasti tahu Philadelphia 2017 sepertinya tidak berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungan PSSI dengan jajaran bawahannya seperti Asprof dan Askot terkait pembinaan dan kompetisi di usia dini di Indonesia? Apakah selama ini pelaksanaan kompetisi usia dini dari PSSI sendiri mengalami kendala, terkhusus kuncinya adalah dalam pendanaan pembentukan kompetisi yang berjenjang? Terima kasih. Komitmen kita sama Asprof saya sudah sampaikan kemarin, bahwa selain pendanaan Asprof yang naik dari 300 ke 500 juta, saya rasa itu terbesar sepanjang sejarah ya. Tetapi itu menjadi catatan di mana nanti Pak Sekjen memastikan dari 500 juta itu ada kurang lebih 100 juta diprioritaskan untuk bagaimana merekrut technical director. Ya, jadi si Asprof harus punya technical director dengan pendanaan yang kita berikan. Sekalian kita mencari technical director dari pusat, yang sehingga mereka ada tentu policy atau persiapan sistem yang kita mau lakukan. Nah, lalu kalau ditanya bagaimana Liga 3, Liga 4, sama. Kemarin kita melakukan terobosan, di mana kita punya kesepakatan sekarang dengan Pak Tito, terima kasih atas tugas dari Bapak Presiden, untuk merevisi Permendagri nomor 22 tahun 2011, di mana pendanaan untuk Liga Amatir diperbolehkan melalui APBD. Ya, berarti Liga 3, Liga 4 sebagai Liga Amatir, ya, itu akan bisa mendapat pendanaan. Nah, nanti sistemnya kita sudah rapatkan, nanti diumumkan sendiri, ya. Artinya apa? Komitmen kita lakukan gitu. Sama kalau kita bicara bagaimana pembangunan kompetisi di bawah, ya sama. Saya rasa justru yang kita harus prihatin putri, di mana sekarang baru pertama kali putri pun sekarang sudah mulai ada yang namanya grassroots di usia U12-14 yang baru berjalan di 8 titik gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini kita jalankan. Jadi tidak mungkin membangun sepak bola hanya dari atas, pasti hanya dari bawah. Tetapi bagaimana kesinambungan, apakah grassroots yang lahir ataupun ada pemain-pemain kita yang di luar negeri mau kembali, kita nggak boleh menutup mata, ya. Karena kita sebagai bangsa besar, kita juga harus kembali tadi bagaimana harkat dan martabat kita di mata internasional juga bisa dipandang lah, ya. Dan karena itu kita bisa lihat kemarin Coach Nova juga ada beberapa pemain dari luar negeri yang mau bergabung, ya. Dan saya rasa PSSI sangat transparan perekrutan pemain, ya. Ada gembar-gembor gini-gini, saya bilang enggak.
Pokoknya nanti lihat aja ketika Coach Nova sama Coach Indra Safri memutuskan pemain, pasti saya pastikan semua pemain yang dipilih ada pemain terbaik. Ya, Coach Indra Safri juga kemarin uji coba 2-3 pemain dari luar negeri yang mau pulang ke Indonesia, ya kita terbuka juga. Dan ini tanpa menutup mata talenta-talenta ya yang ada di Indonesia. Makanya kita dorong terus jadi kita nggak ada istilahnya pilih kasih. Kita perlu 150 pemain yang bisa menjadi talent pool kita, baik untuk senior, U22, U23, U20 dan U17. Jumlahnya harus 150 gitu. Baik ya teman-teman, terima kasih karena waktunya. Oh ada ya? Enggak, Bang Ferry mintanya. Ayo silakan. Soal musim depan Liga 1 atau Liga 2 mungkin sudah siap atau belum dihadirkan supporter away, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Ya, langsung aja satu lagi yang cewek depan Ainis nih. Ini Mas. Ya akhirnya ada yang cewek pengen nanya ya Pak. Oke, ini pertanyaan untuk Pak Erik. Saya pengen nanya Pak, berdasarkan kita lihat dari pertandingan yang lalu, ada beberapa pertandingan dari Indonesia melawan klub lainnya yang dari luar itu banyak isu-isu yang tersebar di media sosial mengenai ada kecurangan dari wasit. Nah itu saya pengen nanya tentang ada kaitannya dengan perkataan Pak Erik tadi mengenai musim tahun ini adalah pengen lebih sehat. Nah, saya pengen tanya mengenai pemberantasan mafia judi bola ke depannya gimana Pak? Apakah ada hotline yang kita misalkan kayak ada masyarakat yang mengetahui ataupun wartawan sendiri mengetahui dapat melaporkan hal tersebut. Lalu pertanyaan kedua adalah mengenai perekrutan pemain. Nah, kenapa adanya lebih diperbanyak slot dari pemain asing yang menjadi 8 orang tersebut? Kenapa tidak dilirik pemain-pemain dari tim dari Papua? Apakah ada unsur rasisme Pak? Karena saya sendiri pun dari wartawan berharap tidak ada kaitannya dengan rasisme tersebut. Begitu. Terima kasih. Oh, satu lagi, mohon maaf Pak, mengenai soal final decision untuk perekrutan pemain tersebut, siapa yang mengambil keputusan tersebut? Terima kasih. Kalau pemain asing Pak Ferry, kalau perekrutmen transparansi tim nasional Pak Marji, yang lain nanti saya. Iya, landasan kita, landasan Liga Indonesia ke depan ini dasarnya adalah regulasi yang akan ditetapkan oleh AFC. Ya, justru kita mengantisipasi, kita ini udah dapat bocor-bocoran, bisik-bisik tetangga tentang regulasi yang akan ditetapkan sama AFC, bahwa pemain asing itu akan menjadi berapa dan sebagainya. Oleh karena itu kita lebih cepat dari apa yang dipikirkan oleh tetangga-tetangga kita. Makanya kita menetapkan 8 pemain asing tadi. Ya, jadi itu untuk bisa memberikan kompet kita di AFC dan seterusnya. Oke, itu aja kan Pak Masih. Terima kasih Pak Ketum. Saya menambahkan berkaitan dengan pemilihan pemain timnas yang selama ini teman-teman banyak mempertanyakan, ada suara-suara sumbang, titipan dan lain sebagainya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pemilihan pemain yang akan dipakai untuk memperkuat timnas. Itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan itu mendasari penilaian dari tim yang sudah ada, baik itu head coach dan para asistennya, sehingga apapun yang diputuskan oleh tim kepelatihan itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-menitip. Ini saya sampaikan kepada teman-teman semua karena saya jujur aja juga merasa panas telinga saya kalau selama ini masih dikait-kaitkan. Ini PSSI masa kini. Jangan diulang-ulang lagi seperti dulu-dulu. Sudah tidak ada lagi seperti itu. Pak Ketua Umum komitmennya keras.
dan selalu menyampaikan kepada saya, Pak Marji jangan sampai ada titip-titipan. Saya jamin 1000% tidak ada. Bahkan kalau berkaitan dengan itu pun saya juga menggunakan metode yang lain. Contoh kayak U16 yang sudah dirilis kemarin. Dari 23 pemain itu masing-masing itu pun saya cek. Ini dari SSB mana, lantas apakah ini ada kaitannya sebelum hal itu terjadi. Maka di samping performa, kualitas dari para pemain yang dipilih itu adalah sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing posisi, saya pun juga mencari cara agar supaya betul-betul ini fair. Dan saya yakinkan kepada teman-teman semua, pemain U16 itu semuanya adalah mendasari dari penilaian head coach dan para asistennya itu benar-benar fair. Jadi janganlah ada lagi yang mengait-ngaitkan. Saya kira itu. Berikut juga itu yang U20 sama, yang diikut Indra Safri. Metodenya pun juga sama. Jadi teman-teman harus percaya. Sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul ingin memperbaiki dan ingin mencari bibit-bibit yang memang betul-betul sesuai yang kita harapkan. Kalau tidak sesuai, ya harus dicoret, jangan diikutkan. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk yang away itu dari surat FIFA jelas. Transformasi yang ada di PSSI ini kan masih dalam peninjauan. Kemarin baru saja FIFA mengirim tim untuk mengecek beberapa fasilitas apakah sesuai dengan standar FIFA. Nah, kita juga nggak boleh menutup mata. Saya rasa beberapa pertandingan di Liga di tahun kemarin pun masih banyak isu-isu yang supporter terlukai. Bahkan ada pimpinan polisi terlukai. Belum kemarin ada masyarakat yang mobilnya merek apa, di dalamnya ada anak kecil, ya kacanya pecah. Ada perusakan untuk kereta api. Saya belum mendapat surat dari FIFA. Artinya kalau FIFA tiba-tiba melihat ini dikaitkan lagi dengan kerusuhan-kerusuhan dulu, bisa aja FIFA mengambil posisi kita di stop lagi secara. Nah, jadi kalau saya lebih baik kita introspeksi diri, ya. Liga di tahun depan, bukan season ini, akan menerapkan semua sistem daripada tiketing ini sudah melakukan data yang tepat, ya. Jadi sudah tidak hanya jual beli tiket biasa. Ya, kalau kemarin tim nasional bisa kita tahu supporter ini, kenapa di liga tidak bisa? Jadi nanti standarisasi daripada online ticketing juga di liga, di semua klub harus terjadi, sehingga database daripada klub di supporter itu juga ada surat di FIFA waktu itu masuk, itu harus menjadi sebuah pembenahan berikutnya. Jadi kita tunggu saja seperti apa review dari FIFA. Kondisi kepada supporter, saya pasti mendukung supporter untuk bisa hadir. Tetapi kalau melihat dari kejadian-kejadian yang masih terjadi selama musim kemarin, saya rasa kita juga mesti introspeksi diri, kita belum baik-baik saja. Ya, masih banyak kendala yang tentu terjadi kericuhan di sana sini yang kita harapkan semua supporter klub PSSI harus bekerja sama memastikan keamanan supporter supaya kita tidak dihukum FIFA lagi. Ya, kita masih di bawah bayang-bayang hukuman FIFA loh sebenarnya. Ya, cuman ini kita dikasih kesempatan aja untuk main gitu. Ya, saya menekankan prejudisme di sepak bola tidak boleh ada. Ya, apakah ancaman supporter kepada pelatih negara lain? Jangan. Apakah kita menggeruduk
hal-hal yang tidak baik ketika terjadi apa ya kita harapkan juga ya janganlah ya dalam hal-hal isu-isu rasisme atau sampai ancaman fisik itu jangan. Ya kalau kita protes di website apa itu namanya juga bagian dari protes. Tapi kalau sudah menuju rasisme ya ketika kita lawan Gini ataupun kemarin dengan Filipina kita sebaiknya jangan ya. Bagaimana kita mesti tunjukkan kemarin ketika pemain Filipina jatuh ya pemain Indonesia kelas ya duluan yang melingkari pemain cedera udah kayak di piala-piala dunia tuh pemain Indonesia duluan yang berinisiatif ya kita juga PSSI memastikan pemain yang cedera ya dirawat langsung ambulan langsung dibawa rumah sakit besoknya kita cek ya itu kita harus menjadi tuan rumah yang baik ya karena kita ingin membawa sepak bola ini sebagai alat pemersatu bangsa. Sepak bola yang kemarin di tim nasional kita bisa tonton nikmat ya ada kaum ibu-ibu ya bapak membawa anaknya ya semuanya pulang aman ya kalau timnas nasional bisa mestinya di liga pelan-pelan juga bisa ya kita harus ciptakan sepak bola yang juga ya aman untuk masyarakat semuanya. Jangan justru gara-gara sepak bola pasarnya sepi, jalannya sepi, malnya sepi karena takut. Ya, nah ini yang kita harus ciptakan sepak bola yang baik ya untuk semua. Cukup karena sudah maghrib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Ketum, Pak Ferry, Pak Sekjen, Pak Marji.